Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Doni Salmanan. Jadi pada video ini saya ingin menjelaskan kepada kalian semuanya bagaimana cara mendapatkan profit yang konsisten setiap hari di dalam dunia trading. Jadi untuk kalian yang ingin belajar bareng bersama saya, silahkan tonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip agar kalian bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Sebelum ke inti videonya, saya ingin ingetin buat kalian yang belum mempunyai akun All-in-Trade dan ingin mendapatkan bonus deposit All-in-Trade, kalian bisa registrasi menggunakan link yang ada di deskripsi setiap video saya. Dan juga untuk kalian yang ingin join ke dalam grup Telegram saya, kalian bisa klik linknya ada di deskripsi setiap video saya. Kemudian saya juga ingin ingetin akan ada giveaway Kawasaki W175 dan juga Yamaha Aerox ya, dan akan dibagikan tanggal 31 Januari 2021, akan diumumkan secara live di Instagram ya, seperti itu. Oke, mari kita langsung saja ke dalam inti videonya. Ketika kita melakukan trading dan ingin mendapatkan profit yang konsisten, kuncinya itu ada di dalam diri kita sendiri ya. Kita harus tahu tentang pengilmuan trading, kita harus punya strategi untuk trading ya, strategi yang benar-benar sudah terasah. Kemudian kita harus bisa juga cara mengatur uang di dalam dunia trading alias money management. Kemudian kita juga harus tahu waktu yang baik untuk digunakan trading ya, harus menguasai itu dulu. Dan kita tidak boleh bergantung trading kepada orang lain. Kalau misalkan bergantung edukasi kepada orang lain itu boleh, karena untuk kita yang misalkan masih belajar, tentu kita membutuhkan guru atau misalkan orang yang mentor yang benar-benar pengalamannya udah cukup lama di dalam dunia trading gitu ya. Kalau misalkan kita bergantung trading kepada orang lain alias mengikuti signal, maka kita itu tidak akan mendapatkan pengilmuan ya saat mengikuti signal seperti itu ya. Misalkan si orang A ini memberikan signal Euro USD buy 3 menit, dan kalian tidak tahu apa penyebab dari dia memberikan signal buy 3 menit ya. Nah, kalian tidak akan mendapatkan pengilmuan, kalian tidak akan mendapatkan ilmu, pengetahuan, hanya saja pengalaman. Oh, ternyata mengikuti signal ini seperti ini ya, hasilnya. Coba saya pengen ya kalian ada jawaban sendirilah ketika kalian mengikuti signal si A, si B, si C, hasilnya gimana. Kalau misalkan tidak mendapatkan profit yang konsisten, ya udah gitu, gak usah ikutan signal, kecuali kalau edukasi oke lah gitu kan, karena itu tentang pengilmuan dan juga pelajaran agar kita bisa semakin berkembang gitu untuk melakukan trading, dan pengetahuan kita juga semakin berkembang. Nah, terus gimana nih, waktu kemarin kan Kang Doni suka ngasih signal ya di grup Telegram. Nah, saya ketika memberikan signal Euro USD 3 menit buy misalkan atau sell, kalau misalkan kalian sering nonton YouTube saya, berarti kalian akan akan terbaca gitu. Oh, ini Kang Doni memberikan signal sell, misalkan ada stokastik bersilangan mau ke atas, atau misalkan ada momen SMA, berarti itu adalah Kang Doni sedang menggunakan strategi stokastik atau juga strategi moving average gitu kan, seperti itu. Nah, di situ kalian, kalau misalkan saya kan udah ada udah ada channel YouTube untuk edukasi, jadi saya udah sharingkan ya semuanya di channel YouTube. Tapi untuk saat ini, untuk di grup Telegram, saya akan fokus terhadap edukasi agar kalian semuanya bisa melakukan trading sendiri dan trading mandiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian tidak boleh memaksakan otak kalian untuk melakukan analisa market terus-terusan. Karena gini ya, otak kita itu ada titik capeknya juga. Logikanya seperti ini, ketika kita lari 1 km, kita tuh nggak akan selamanya lari. Kita akan melakukan istirahat dulu ya. Kalau misalkan udah fresh, baru lanjut lagi. Nah, sama juga dengan otak kita itu seperti itu. Ketika kita menganalisa market, awalnya fresh, pertengahan udah rada kusut, ujungnya makin kusut gitu kan. Kalau misalkan kita ya sering memaksakan otak kita untuk menganalisa market, ujung-ujungnya emosi akan muncul, dan kehancuran trading itu diawali dengan rasa emosi. Makanya hati-hati kalau misalkan otak kalian udah capek, mau dalam kondisi apapun, mau dalam keadaan profit atau loss, stop dulu, jangan dilanjutin gitu ya. Karena gini, kenapa saya ngomong bakal muncul emosi, karena pribadi saya sudah pernah ngalamin dalam posisi seperti itu.
trading misalkan 2 jam terus analisa market, nyari market, otak kita tuh capek gitu kan. Padahal waktu itu saya udah mendapatkan profit yang cukup lumayan besar ya, udah sekitar $3.000 lebih, tapi saya malah trading terus, tapi yang akhirnya hasilnya profit yang sudah saya dapetin malah turun kembali gitu kan. Ya akhirnya di situ emosi muncul, langsung trading terus dan modal saya berkurang gitu kan. Padahal udah dapat profit. Nah itu penyebab kerugian yang harus dihindarin, dan kita harus bisa mengevaluasi diri ya ketika kita melakukan kesalahan, dan kita harus berubah, jangan mengulangi hal yang sama kalau misalkan kita ingin berkembang gitu. Nah jadi intinya jangan memaksakan otak kita untuk menganalisa market terus-terusan, jangan terlalu over trading gitu ya, jangan terlalu over trading terus padahal udah dapat profit. Kasih otak kita untuk istirahat saat menganalisa market, kasih otak kita istirahat gitu. Jangan terus-terusan. Misalkan kebanyakan tuh yang kayak gitu tuh orang-orang yang awal trading gitu. Orang-orang yang awal trading tuh kebanyakan pengen trading terus, mentang-mentang ada misalkan saldo $200 atau $300, terus trading terus. Padahal jangan kayak gitu guys, santai aja. Kita cari waktu di mana otak kita itu fresh untuk melakukan trading, ya seperti itu. Jadi pesan saya, poin kedua tadi, jangan memaksakan otak kita untuk selalu menganalisa market. Kasih otak kita untuk istirahat, karena terlalu over juga nggak baik. Tahap selanjutnya, poin ketiga, targetkan profit kalian itu dari kecil dulu, ya. Kan saya dulu udah pernah bilang kalau misalkan pengen trading itu kita harus mentargetkan profit kita berapa, stop loss kita berapa. Nah, di sini cara mendapatkan atau cara mentargetkan profit yang benar-benar akan mendapatkan profit yang konsisten itu dimulai dari kecil dulu. Contohnya gimana Kang Doni? Misalkan kalian di sini mempunyai modal $3.000 misalkan. Saya ini langsung mentargetkan profit, saya pengen dapat profit sekitaran $800 per hari misalkan dari modal $3.000. Itu cukup lumayan berat karena gini guys, modalnya jadi dari $3.000. Kalau misalkan modalnya dari $100.000, profit $800, oke, gitu kan. Tapi ini modalnya dari $3.000 dan pemrosesan untuk mendapatkan $800 dari saldo $3.000 dengan cara money management yang baik itu cukup lumayan lama. Dan ketika kita proses melakukan trading itu kan ada floating ya, ada profit rugi. Nah si rugi ini harus ketutup lagi gitu kan. Nah proses floating itu kita akan ada sedikit deg-degan gitu kan. Analisa kadang-kadang suka ini bener nggak ya, padahal itu udah benar indikator bakalan naik, atau analisa udah benar tapi dia malah turun, itu keganggu gitu. Jadi tidak segampang yang kalian lihat gitu ya, tidak segampang yang kalian pikirin juga kalau misalkan udah di actionnya gitu. Nah jadi saran dari saya untuk masalah target profit harian, misalkan kalian pengennya dari $800, turun dulu volumenya jadi $200 per hari misalkan, atau $100 per hari kayak gitu. Jangan langsung des ke atas. Ketika kalian sudah menurunkan volume target profit dari kecil, nah di situ coba kalian pasti akan tenang. Kalian pasti akan tenang tradingnya dan akan mendapatkan profit yang konsisten. Misalkan Senin $100, Selasa $100, Rebo $100, Kamis $100, Jumat $100. Oke, profit $500. Misalkan di bulan selanjutnya, dan itu tidak cukup 1 minggu 2 minggu guys. Kalian harus mencoba bereksperimen, action itu minimal 1 bulan ya. $100, 1 bulan terus. Santai, jangan pengen langsung jebret gede, jangan ya, santai. Udah bisa makan atau kebeli barang bagus juga udah cukup alhamdulillah gitu ya, udah syukur alhamdulillah. Jangan langsung pengen beli Ferrari dari $3.000, jangan dulu kayak gitu. Emang tidak ada yang tidak mungkin, tapi kita tuh harus berawal dari yang kecil dulu gitu. harus berawal dari yang kecil dulu. Jangan langsung pengen jeleger gitu. Karena nyari uang itu pakai tangan guys, bukan pakai siku. Nah jadi misalkan dari $100 udah 1 bulan nih, misalkan udah 1 bulan baru naikin volumenya jadi $150, atau misalkan jadi $200 dari modal $3.000. Itu santuy banget, pasti kalian akan mendapatkan profit yang konsisten dengan cara yang seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pribadi saya sudah mengalami hal seperti itu. Ketika saya kemarin itu
punya modal sekitaran 30.000 dolar saldo di akun trading. Saya pengen dapatin uang 3.000 dolar per hari langsung gitu kan. Itu cukup lumayan berat guys ya. Itu cukup lumayan berat. Akhirnya saya turunkan volume saya jadi 300 dolar, 300 dolar, 300 dolar sampai sekarang ya. Alhamdulillah lah ya, kalau misalkan sekarang nggak usah diomongin, nanti disangkain pamer. Nah, jadi intinya si target profit itu harus dari kecil dulu untuk menuju ke target profit yang sesuai dengan keinginan kita ya, agar kita saat melakukan trading tetap tenang dan mendapatkan profit yang konsisten, kecil-kecil lama-lama menjadi bukit gitu kan, daripada langsung menjadi bukit tapi dekat sama resiko rugi atau habis modal makan percuma gitu ya. Nah, terus itu itu saran dari saya ya. Yang ketiga, target profitnya dari kecil dulu untuk mendapatkan profit yang besar dicicil gitu ya, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya, poin yang keempat, luangkan waktu minimal 1 jam untuk belajar trading ya. Misalkan kalian baca buku ya, atau misalkan kalian searching di Google, atau nonton YouTube saya, atau nonton YouTube si A, B, C untuk belajar trading, silahkan, terserah. Yang penting kalian meluangkan waktu 1 jam minimal 1 hari untuk melakukan trading. Karena kita ya sangat banyak sekali pengetahuan yang belum kita ketahui tentang trading. Bahkan saya pun juga sama, saya juga masih belajar sampai saat ini. Ya, makanya saya bisa ngomong kayak gini tuh, saya banyak belajar, dan saya banyak belajar juga dari hasil pengalaman perjalanan saya dari dulu sampai sekarang gitu. Kalau misalkan saya nggak tahu pengilmuan mah, ya saya nggak akan bisa ngomong kayak gini ke kalian semuanya gitu ya. Nah, jadi luangkan dulu 1 jam minimal 1 hari ya. Apalagi kalau misalkan kalian sebelum trading itu belajar dulu, itu makin madep guys. Terserah itu mau belajar tentang bentuk candlestick, pola candlestick ya, kemudian mau belajar support dan resisten, atau misalkan mau belajar tentang cara menggunakan indikator, itu terserah ya, terserah kalian. Yang penting belajar minimal 1 hari. Nah, dulu juga saya kayak gitu, 1 jam, kemudian naik jadi 2 jam gitu kan, di bulan kemudian, terus naik lagi jadi 3 jam. Dan sampai saat ini dari jam 12 malam belajarnya guys, dari jam 12 malam sampai pagi-pagi. Nah, dan itu udah jadi kebiasaan. Tapi ada yang dirugikan? Enggak, kalau bagi saya ya. Gak ada yang dirugikan, karena setiap harinya saya mendapatkan pengetahuan untuk agar saya bisa semakin berkembang ketika saya melakukan trading seperti itu ya. Nah, jadi saran-saran dari saya ini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dan jangan bosan untuk belajar, luangkan waktu minimal 1 jam 1 hari lah pokoknya mah ya, seperti itu. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu. Semoga semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah atau misalkan perkataan yang cadel, karena di sini saya berbicara tidak diketik dulu, saya bicara langsung dari hasil pengalaman saya, jadi tidak ada yang ditulis gitu ya, langsung aja ngomong. Jadi mohon maaf bila ada perkataan yang kurang enak atau kosakata yang salah ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di subscribe. Saya Denny Salmanan, izin pamit guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.